Sebelum kita masuk dalam kajian rukun sholat yang ketujuh, lanjutan dari pertemuan satu kali berselang sebelumnya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bacaan Shomadiyah bisa diniatkan untuk orang yang masih hidup? Kalau bisa dan sesuai, bagaimana hukum mengaminkan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu? Shomadiyah itu istilah yang populer di Aceh, hanya di Aceh. Di luar Aceh sampai perbatasan ke timur itu sampai Kuala Simpang, di barat selatan sampai dengan Subulus Salam. Di luar itu disebut dengan kata tahlilan. Disebut Shomadiyah karena di dalam rangkaiannya itu berulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas yang ada ayat Allahus Somad, Shomadiyah. Mungkin ke depan akan ada yang menggugat kenapa tidak disebut Ahadiyah saja, menyekena mita pakai cina cara. Tapi itu intinya adalah nama yang sudah melekat. Sebab bila menggugat kembali, kita juga harus menggugat lagi kenapa masjid ini namanya Al-A'la, kenapa saya ini namanya Masrul Aidi, magap gelak-gelak kebunan. Itu sudah melekat. Di luar Aceh disebut dengan tahlilan. Kenapa tahlilan? Karena di dalam rangkaiannya berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini disebut dengan tahlil. Ketika masuk ke Indonesia, bahasa Arab diadopsi lalu digabung menjadi tahlilan, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Rangkaian ini semuanya adalah zikir, terserah apapun namanya. Tidak dicontohkan rangkaian tersebut oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Bukan berarti tidak boleh diamalkan, karena masing-masingnya itu ada perintah. Istighfar ada perintah, salawat ada perintah, baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ada perintah, la ilaha illallah ada perintah, berdoa juga ada perintah. Masing-masing perintah berdiri sendiri, lalu kita rangkai di dalam bentuk zikir yang kita sebut Shomadiyah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Maka yang ingin melarang wajib memberikan dalil. Untuk yang mengamalkan sudah ada dalil umum, semuanya itu disebut dengan zikir. Dan untuk zikir ini selama tidak bertentangan dengan syariat secara umum, maka tetap masuk ke dalam perintah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, Shomadiyah ini tidak ada ketentuan khusus hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak pernah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Hanya dilakukan oleh orang yang hidup, biasanya di tempat orang meninggal dunia. Biasanya bukan berarti hanya boleh dibaca pada tempat orang meninggal. Jadi karena faktor tradisi yang berulang-ulang melekat di dalam benak kita, seolah-olah itu sebuah ketentuan. Seperti sholat tasbih.
Salat tasbih itu boleh dikerjakan siang, boleh dikerjakan malam. Tapi karena sepanjang pengetahuan kita salat tasbih hanya dikerjakan di waktu malam, seolah-olah nggak boleh dikerjakan di waktu siang. Ini antara praktek dengan referensi. Maka tidak ada batasan tentang samadiyah, apakah untuk orang yang hidup ataukah untuk orang yang sudah meninggal. Hanya karena yang memimpin samadiyah ini menghafal doa samadiyah dari guru bila berguru, ataupun karena sudah sering menghadiri samadiyah, doa yang dibaca oleh pemimpin samadiyah terhafal dengan sendirinya. Jadi seolah-olah rangkaian doa samadiyah tersebut termasuklah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka ada beberapa kawan-kawan yang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa di Aceh ini apapun momentumnya doanya sama? Ada orang yang lahir anak, doanya juga Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada orang kawin, juga doanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada orang naik rumah baru, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, memang Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, maka seharusnya likulli maqamin maqalun, setiap tempat itu ada ucapan yang khusus. Maka bahkan zikir itu pun dibedakan. Memulai aktivitas zikirnya bismillah, ketika selesai zikirnya alhamdulillah, saat gundah la haula wala quwwata illa billah, kalau sudah meninggal inna lillah. Tidak boleh dibalik-balik, tidak dilarang, hanya tidak nyaman bagi orang yang mendengar. Maka betapa akhir-akhir ini kita melihat ada pihak yang menggugat, kenapa orang-orang tertentu saat acara duka cita, pelepasan jenazah dan lain sebagainya, menyapa orang yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mbak urang api humu yang berbahagia, maka ilhaq. Ini pelecehan untuk keluarga yang sedang berduka cita. Ya, maka likulli maqamin maqalun, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang kita untuk menyebutkan pada acara orang meninggal bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. So kena camen. Tapi pertanyaannya, adakah kalimat itu sesuai? Nah, ini menjadi persoalan. Jadi maka pertanyaan pertama, apakah bacaan samadiyah bisa diniatkan untuk orang yang masih hidup? Sangat-sangat bisa. Maka boleh jadi ada di antara anggota keluarga, kawan dan handai tolan mengikuti sebuah kegiatan tes masuk universitas, tes jadi pegawai negeri, tes masuk kerja. Maka salah satu dukungan moral dari keluarga membacakan samadiyah. Diundang warga sekitar, tetangga, mohon doanya untuk anak saya, suami saya, orang tua saya atau anggota keluarga saya yang sedang mengikuti tes bulan. Tetap rangkaiannya samadiyah dan tahlil. Nah, dibolehkan. Karena kata Nabi, doa yang paling mustajabah tersebut an dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, tanpa diminta oleh orang yang didoakan. Kita datang lalu kumpul dan berdoa. Makin banyak orang yang kumpul, makin dekat kepada mustajabah. Karena kata Rasulullah, tidaklah berkumpul 4 orang mendoakan sesuatu atau mengamini suatu doa, kecuali Allah wakilkan kepada mereka 1 orang malaikat untuk mengamini. Makanya muncul tradisi di masyarakat, ketika ada kerabat yang meninggal dunia, mereka mengundang orang minimal 40 orang untuk sholat jenazah. Yang biasa diundang kami yang di pesantren. Nah, maka muncullah tuduhan berikutnya bahwa sholat jenazah bisnis tengku pesantren. Awat yang hendak ajak bebengeh kan, awat tidak ajak ke bisnis. Jadi ini menjadi persoalan. Jadi sebenarnya kami merasa terganggu, kegiatan belajar mengajar terganggu karena diundang untuk sholat jenazah. Jadi seharusnya itu kewajiban warga kampung setempat.
Jadi dibolehkan berdoa untuk orang yang masih hidup dalam bentuk samadiyah dan tahlil. Hanya saat kita sudah kumpul-kumpul berdoa, alangkah baiknya walaupun doa untuk orang yang hidup sekaligus didoakan kepada kerabat yang sudah meninggal dunia. Istimewanya apabila yang sudah meninggal itu adalah ayah dan ibu, karena orang yang lupa mendoakan ayah dan ibunya maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam prakteknya walaupun naik rumah baru, walaupun acara pernikahan, walaupun acara akikah menyambut kelahiran anak, tetap saja ada lampiran doa Allahumma ghfir lahu. Untuk siapa? Untuk anggota keluarga dari yang bersangkutan yang sudah berpulang ke rahmatullah, sekaligus dari jemaah-jemaah yang kerabat dan keluarganya sudah berpulang ke rahmatullah. Maka di dalam rangkaian doa tersebut, Allahumma awsil thawaba misla thawabi ma qara'nahu ila ruhi fulan bin fulin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa aqribaina wa masyaikhina al-mutawaffin. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala bacaan kami membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas untuk ruh si fulan bin fulin, dan juga untuk ruh arwah. Ruh itu bentuk mufrad, arwah itu jamaknya. Untuk arwah ayah dan ibu kami, kerabat dan handai tolan kami, dan guru-guru kami al-mutawaffin yang telah meninggal dunia. Siapa mereka? Wa anta ta'lamuhum, engkau lebih mengenal mereka ya Allah. Wa asma'ahum, berikut dengan nama-nama mereka. Wa ansabahum, dan nasab-nasab mereka. Misalnya saya Masrul Aidi, nama nasab saya bin Muhammad Ismi, ansab, tapi nggak tahu di mana kuburannya. Wa quburahum, dan engkau pun lebih mengetahui di mana posisi kuburan mereka ya Allah. Maka baru dilanjutkan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terjadi lagi perdebatan, nggak sampai doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lalu untuk apa sholat jenazah? Ya, jadi kalau ada yang katakan doa orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang meninggal, maka tolong saat dia meninggal jangan disolatkan, karena inti dari sholat jenazah adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali menyatakan sah sholat jenazah tanpa berwudu. Kenapa? Karena sholat jenazah bukanlah sholat, tetapi hanya sebatas untuk mendoakan mayat tersebut, untuk mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tapi karena yang bersangkutan menyatakan tidak sampai doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal, maka jangan disolatkan. Gulung-gulung saja masukkan dalam kuburan. Dalil yang kedua, Allah katakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Mereka yang datang kemudian mendoakan, wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Mereka yang sudah meninggal dalam keadaan beriman didoakan oleh orang berikutnya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ternyata tidak sampai juga, tetap tidak sia-sia, karena orang yang berdoa, doanya itu akan menjadi zikir dan ibadat baginya. Jadi kalau ada yang katakan samadiyah dan tahlil itu masuk kategori ibadah yang sia-sia, maka kita pertanyakan bagaimana ada ibadah yang sia-sia? Yang sia-sia itu adalah maksiat dan perbuatan yang lagha. Maka ketika ada di dalam samadiyah untuk orang yang hidup lampiran doa untuk orang yang meninggal Allahumma ghfir lahu warhamhu, tetap diamini, karena Allahumma ghfir lahu bukan lagi untuk orang yang hidup yang sedang didoakan, tetapi diikutkan di dalam rangkaian doa untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga orang yang hidup yang sedang didoakan. Nah, tapi mohon jangan lupa untuk orang yang hidup ini yang menjadi prinsipnya, karena itu tujuan ya. Kalau kita tidak paham di dalam bahasa Arab, tidak menjadi aib
untuk diucapkan dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya ada orang sedang ikut tes PNS, mudah-mudahan lewat di formasi bulan, apa bahasa Arabnya? Itu kan bingung juga kita. Ya, jadi jangan gara-gara sibuk menerjemahkan dalam bahasa Arab sampai ditertawakan oleh jemaah. Langsung bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, Maha Kuasa, tolonglah si Fulan bin Fulan ini dari keluarga Bapak Fulan yang kami sedang hadir di rumahnya ini untuk diterima lulus jadi PNS di formasi Fulan di kantor Fulan tahun ini. Selesai, nggak ada masalah. Dan itu lebih memuaskan tuan rumah karena mereka tahu benar-benar doa itu sesuai dengan harapan, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tata cara yang benar mengusap mata saat mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunnatkan saat mendengar lantunan syahadat ini, syahadat Rasul, untuk menyahut dengan jawaban marhaban bihabibi Muhammad qurratu aini ya Rasulullah. Kemudian ditiupkan ibu jarinya, nah, ditiupkan ibu jari saja dengan mulutnya, lalu diusapkan kepada mata. Sebenarnya sah-sah saja mau diusap begini, ya, tetapi petunjuk dari orang-orang yang sudah berhasil mengamalkannya. Ada seorang bapak-bapak, beliau pernah menjabat sebagai camat di salah sebuah kecamatan di Aceh, sudah berpulang ke rahmatullah, Allah maghfir lahu. Beliau bercerita ke saya bahwa mata beliau itu katarak sampai hampir rabun, tidak bisa melihat. Lalu entah siapa yang mengajarkan zikir ini setiap kali azan sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi Muhammad, marhaban ya qurrata aini ya Rasulullah. Ditiupkan ibu jarinya, diusap mata dengan cara menyilang. Selama beberapa waktu dipraktekkan, mata beliau kembali bisa melihat, dan itu dijaga oleh Allah untuk tetap bisa melihat sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mata tetap terang, padahal sudah pernah mengalami katarak, entah glukoma, wallahu alam. Beliau sampaikan cerita itu ke saya karena ada pengajian di Masjid Al-Hidayah Kampung Prada. Beliau tinggal di sana. Pada salah satu pengajian sampailah pada bab tersebut. Pertanyaan diajukan kepada seorang ulama besar di Mesir, Syekh Atiyah Saqar, Allahumma ghafir lahu, dalam kitab beliau Min Ahsanil Kalam fi Fatawal Ahkam disebutkan. Saya hanya menyampaikan kajian. Setelah selesai sholat Isya, beliau secara khusus menemui saya, bercerita, Ustaz, materi yang Anda sampaikan tadi saya sudah praktekkan dulu dan berhasil. Saya belum tahu tentang cara mengusapnya, itu yang saya tahu pokoknya ditiup saya ibu jari, usap kanan kiri. Rupanya kata beliau dengan cara menyilang. Maka ada cara-cara, tata cara khusus. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tata cara yang benar mengusap mata saat mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukanlah ilmu dukun, itu pengajaran dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketika mendengarkan kumandang azan mengucapkan doa marhaban bi qurrati aini, marhaban bi sayyidina Muhammad wa qurrati aini ya Rasulullah, lalu ditiupkan ibu jarinya, diusapkan ke mata, Allah akan jaga dia tetap bisa melihat sampai akhir hayatnya. Itu nanti ada hadisnya, tapi karena ini pertanyaan baru tadi diberikan oleh panitia, saya tidak sempat untuk mengulang hadisnya, tapi itu dari hadis yang sahih. Baik hadirin dan hadirat jamaah pengajian dan salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang lalu, kita masih dalam peringatan 1 Muharram. Sebelumnya kita sudah sampai pada rukun salat yang ketujuh, yaitu sujud. Sujud tersebut dengan menempelkan 7 anggota badannya
kening, telapak tangan, dua lutut dan telapak kaki. Ingat, telapak tangan, bukan kepalan tangan. Jadi kalau ada orang yang sujud pada waktu sujudnya tetap begini, maka sujudnya itu tidak sah. Sujud tetap dengan telapak tangan. Hanya persoalan begini, ada perbedaan riwayat hadis saat bangun dari sujud untuk berdiri, apakah ditekan dengan tinju kepalan ataukah tetap dengan telapak tangan. Dua-duanya ada riwayat. Mau dengan telapak tangan silahkan, mau dengan tinju silahkan, mau sebelah sapu juga silahkan. Atau nanti mungkin mau pakai gaya orang sedang latihan kungfu, 3 jari atau 1 jari, terserah. Karena itu tidak terkait dengan sah dan tidak sah pada saat bangkit. Itu hanya tentang fadilah dan afdal. Hanya yang menjadi pembicaraan ketika dalam posisi sujudnya. Kening tidak boleh terhalangi dengan sesuatu yang ia pakai yang bergerak dengan sebab geraknya. Kemudian telapak tangan enggak masalah terhalangi, lutut memang tertutup dengan kain, telapak kaki harus ditekan jari kakinya menghadap ke arah depan sebatas yang ia mampu. Bagi yang punya jari dan yang punya kaki, mamanya anak budegan tetap ditekan. Karena selama ini saat kita perhatikan menghadiri salat berjamaah, ada yang ketika sujud itu kakinya begini saja, lurus saja jari kakinya, tidak ditekan. Itu tidak sah. Karena hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yang paling penting itu 7 ini: kening, telapak tangan, lutut dengan telapak kaki. Pada kening yang sering terjadi pelanggaran, mohon maaf, kita yang pakai peci ini terlalu masuk begini. Kata guru-guru saya, lagi lemau jinguk mon katanya. Jadi nempel begini. Ini saat sujud, kening kita tidak bersentuhan dengan tempat sujud. Makanya orang yang sholat, peci ini harus didorong agar kening ini tidak terhalangi pada waktu sujud. Atau nanti yang pakai rida, ketika sujud terbentang lebih dahulu lalu dia sujud di atas ridanya, tidak sah. Ataupun dia letakkan kertas umpama tisu atau koran, mungkin sholat di luar pada hari Jumat karena panas, berkeringat, untuk sujud yang pertama sah, tapi ketika bangun dari sujud kertasnya ikut nempel naik ke atas. Sujud yang kedua dia wajib lepaskan kertas ini dulu baru sujud, karena bila tidak dia sujud di atas pakaian yang melekat padanya. Maka termasuk yang rambutnya turun ke depan semua. Waktu kecil-kecil saya disebut gaya adibing slamet, poninya ke depan semuanya. Itu harus diangkat agar keningnya ini bersentuhan dengan tempat sujud. Sebahagian, bukan seluruhnya, karena tidak mungkin menempelkan kening seluruhnya. Sebab kening kita ini tidak lurus seperti setrika, dia melengkung. Yang penting sebahagian. Dan disyaratkan bobot kepala itu bertumpu pada tempat sujud. Diandaikan oleh para ulama, bila sujud kita itu di atas kapas, maka sungguh kapas itu kempes dengan sebab tekanan bobot kepala. Maka tidak boleh waktu sujud ditahan kepalanya agar tidak tertekan ke lantai. Tekedi naga puh kentim dapuh. Maka rata-rata kita perhatikan musola ini di tempat sujud itu kempes dia, karena bobot kepala itu bertumpu di sana. Jadi tidak boleh ditahan. Telapak tangan, lutut dan telapak kaki ma'atan kisin, dengan posisi yang terbalik. Apa yang makna terbalik? Bahwa pinggulnya berikut dengan bahunya, pinggulnya lebih tinggi daripada bahu dan kepalanya. Tidak boleh posisinya sujud telapak tangan, kening, lutut dan kaki menempel, tapi karena posisinya di tangga masjid, kakinya di bawah, lututnya di tengah, tangannya di atas, kepalanya di atas lagi. Rukunnya terpenuhi, tetapi tidak ada tankis karena posisi sujudnya begini, tidak sah sujud. Maka sujud itu harus posisi pantat lebih tinggi daripada bahu dan daripada kepala.
Itu tentang keterangan sujud. Ya. Ditambah lagi ma'atan kisin bi an tartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi lil ittiba'. Gambaran terbalik itu bahwa adalah pinggulnya terangkat dan yang sekitarnya itu daripada kepalanya dan daripada mankibaihi, dua bahunya, lil ittiba', karena mengikuti praktek sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau in akasa au tasawaya, apabila terbalik ya, ataupun sejajar, terbalik justru lebih tinggi bahu dan kepalanya, atau sejajar pinggulnya, bahunya dan kepalanya, lam yajzi'hu, tidak sah sujudnya. Naam, sekalipun demikian, in kana bihi illatun la yumkinhu ma'aha as-sujudu illa kadzalik ajza'ah. Sekalipun syaratnya harus lebih tinggi pantat daripada bahu dan kepala, apabila ada orang yang tidak mungkin melakukan karena ada suatu penyakit, maka sah sujud walaupun kepala masih lebih tinggi daripada pinggul dan daripada pinggulnya. Nah, itu dalam posisi baik. Maka ada orang yang sholat sambil duduk, sholat fardu, Allahu Akbar, rukuk, posisi rukuk kepala ini harus lebih maju daripada lutut, Allahu Akbar. Posisi kening ini harus di depan lutut, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Bila mampu sujud, disyaratkan sujud, begitu sujud, Allahu Akbar, turun sujud kalau mampu. Tapi apabila tidak mampu, barulah dimaafkan. Nah, apa makna tidak mampu? Terjadi kesulitan yang menghilangkan khusyuk apabila itu harus dilakukan, karena sakit pinggang, sakit lutut. Kalau sudah sujud, hana budak-budak balik, nah, maka baru diizinkan sujud dari posisi duduk, Allahu Akbar, lebih rendah dari posisi rukuk yang sebelumnya. Naam, in kana bihi illatun. Jadi sekalipun syaratnya harus lebih tinggi pantat daripada bahu dan kepala, apabila ada illat, ada penyakit, maka dibolehkan. Biwadai ba'dhi jubahatihi, dengan meletakkan sebahagian keningnya, bikashfin, yang tersingkap. Fa in kana 'alaiha hailun, maka apabila pada kening itu terdapat penghalang, ka'asabatin, seperti ikatan perban, lam yasihha, tidak sah sujudnya, illa ayyakuna li jarahatin wa syaqqa alaihi izalatuhu, kecuali karena ada luka di kening, karena kecelakaan atau karena wallahu alam sakitlah, ini harus diperban semuanya. Li jarahatin, karena luka, wa syaqqa alaihi izalatuhu, dan bermasalah untuk melepaskannya. Kalau untuk melepaskannya, pasang lagi, nanti harus cari dokter yang ahli lagi agar steril, nanti tidak terganggu dengan bakteri dan virus. Masyaqqatan syadidatan, kesulitan yang berat, fayasihu, maka saat itu sahlah sujudnya. Masalah kita sekarang ini, kita terlalu mencontoh, membabi buta dari tayangan sholat berjamaah orang-orang Arab. Jadi suatu ketika ada seorang kawan di Malaysia, Haji Mansur bin Osman, Presiden Aceh Community di Malaysia. Beliau unggah di media sosial Facebook beliau, seorang imam dari Arab mengimami sholat tarawih di sebuah masjid di Malaysia. Ada beberapa foto yang diunggah. Salah satunya terlihat sang imam ini dari arah depan pakai peci putih rajut tersebut, tertutup sampai begini.
lalu di atasnya ada sorban seperti gaya imam-imam di Arab. Khusus foto yang satu itu saya unggah balik dengan pertanyaan di status saya, bila memakai peci seperti ini, bila imam sholat memakai peci seperti ini, adakah sah sholat imam atau tidak menurut mazhab Syafi'i? Saya tegaskan, menurut mazhab Syafi'i. Kita tidak sedang menggugat pemahaman orang lain. Terjadilah diskusi antara yang pro dan kontra. Yang menyatakan tidak sah, menyatakan tetap tidak sah. Kenapa? Karena saat sujud kening imam itu terhalangi dengan pecinya, tidak menyentuh lantai. Yang sebahagian berbaik sangka, mungkin imamnya itu waktu sujud pecinya didorong ke belakang, waktu berdiri ditarik lagi. Ada yang membuat keterangan yang logis. Oke, kita bisa terima bahwa imam waktu sujud pecinya didorong, kemudian waktu berdiri diluruskan lagi. Kalau pecinya seperti ini, nah, sebelah tangan selesai. Bayangkan bapak yang pakai peci rajut tersebut, waktu sujud tarik ke belakang, kemudian waktu bangkit sorban di atas luruskan lagi. Dulu saya selalu pakai peci putih yang rajut itu. Belakangan sekitar 3 tahun yang lalu baru pakai peci ini. Apa masalahnya? Ketika diundang ceramah, sebelah tangan memegang mic, saat kita berbicara gerakan-gerakan kening ini mendorong peci terus naik ke belakang. Setengah jam kita bicara, peci sudah begini. Dan untuk merapikan peci rajut itu tidak bisa sebelah tangan. Saya harus letakkan mic dulu, cok lempuduk lagi, terlalu mengganggu. Maka saya pakai peci begini. Yang pertama, yang ini tidak bergerak-gerak, UBE je tak goyang-goyang tantuk-tantuk, wah ini budak saja. Dan yang kedua, kalaupun dia berubah posisi, selesai dengan sebelah tangan. Maka terjadilah perdebatan. Itu masalahnya. Maka sering saya katakan, orang Arab ini untuk ilmu tentang ibadat kita wajib berguru ke mereka. Tapi untuk kedisiplinan praktek ibadat, mereka yang harus berguru ke kita. Untuk kedisiplinan pada praktek ibadat, mereka harus berguru ke kita. Tapi untuk ilmunya, kita yang harus berguru ke mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang alim, sebab mereka tahu boleh dan tidak boleh, mereka ambil standar yang paling ringan. Makanya orang-orang alim itu kadang-kadang sholat duhur jam 3:30. Kenapa? Karena ilmu mereka menyatakan masih boleh sholat duhur jam 3:30. Tapi bagi orang awam, jam 2 sholat duhur itu niatnya sudah berubah. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Yang kedua teman duhur. Maka karena mereka tahu jam 2 itu sudah habis waktu duhur, mereka tetap sholat duhur di awal waktu. Orang malim mana nanti adu. Hai kahar habis hotel ni, kupu habis ke pegah ke apa habis hotel ke dia. Maka orang yang alim kadang-kadang cenderung untuk bermain-main dalam ruang bahaya ini. Orang awam karena keterbatasan ilmu mereka sangat disiplin. Makanya orang Arab, coba perhatikan, nanti pulang ke rumah perhatikan sholat isya, sholat maghrib dari Masjidil Haram. Jarang sekali imam sholat itu yang berdirinya stabil. Tetap begitu selesai takbiratul ihram mereka harus bergerak lagi. Allahu Akbar. Meluruskan lagi, meruncingkan ujung sorban itu, baru taruh lagi tangannya. Lalu coba perhatikan imam-imam kita, begitu selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, baru bergerak lagi kalau terjadi gempa. Nyandumio dia. Kenapa? Bukan karena imam tidak tahu bahwa gerakan itu ada batasan yang diizinkan, tetapi untuk memberikan kenyamanan kepada makmum bahwa salat saya ini dengan standar yang tinggi. Bukan karena dia tidak tahu bahwa itu boleh bergerak. Makanya menjadi masalah ketika kita menjadikan tontonan itu sebagai tuntunan. Wa ma'atahamulin bijubhatihi faqat ala musallahu, dan dengan sedikit tekanan dengan keningnya saja di atas tempat salatnya. Bagaimana gambaran tekanan ini? Bi ayyana la thaqlu ra'sihi, bahwa musalla itu menerima beban dari bobot kepalanya.
bobot kepalanya itu bertumpu ke atasnya. Di dalam dijelaskan fala yajibu bighairiha ma'a baqiyatil a'dha, tidak berlaku peraturan yang sama pada anggota badan yang lain. Tangan sekedar bersentuhan saja, tidak diwajibkan harus bertekan. Lutut sekedarnya saja, tidak diwajibkan harus bertekan. Telapak kaki salah kadar saja, tidak wajib bertekan. Tapi kening ini bobotnya harus bertumpu di atas tempat sujud. Maka ada ketentuan khusus terkait dengan kening. Wa wada'i ba'dhi rukbatayhi, dan dengan meletakkan dua lututnya, wa ba'dhi batni kaffaihi, dan sebahagian dari batin telapak tangannya, minar rahati wa butunil asabi', dari rahah wa butunil asabi'. Maka indahnya bahasa Arab detil. Bagi kita ini semuanya adalah tangan, hanya ada perbedaan lengan sedikit, siku, tapi semuanya tangan. Tapi dalam bahasa Arab ini dirinci, ini mirfaq, kemudian ini ku'un. Semuanya dari sini sampai kemari disebut dengan yadun. Nah, pada bahagian tangan ini zahirul batni, zahir wa batin. Nah, batinnya ini terbagi lagi. Ada rahatun, rahah itu ini saja. Kemudian asabi', jari ini saja. Butunil rahah wa butunil asabi'. Ini asbu'un, satu jari. Asabi', ujung jari satu ruas di atas ini disebutlah anmilatun. Anmilah. Ini ruas yang terakhir dari ujung jari dalam bahasa Arab. Maka dalam Al-Qur'an yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, orang-orang kafir Mekah itu ketika mendengarkan dakwah Nabi, yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan semua jari mereka ini fi adhanihim, dalam telinga mereka. Maka berlaku majas dalam Al-Quran, disebutkan jamak, ini dimaksudkan anmilah. Jangankan semua jari, bahkan satu jari pun tidak masuk. Yang masuk hanya anmilah, kita tutup telinga. Tapi saking beratnya mereka tidak ingin mendengar Al-Quran, seolah-olah kalau bisa masuk semua jari ini mau dicolok ke dalam. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Makanya memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan. Kalau hanya terjemahan tidak mengerti tentang balaghah dan majaz, maka sungguh jemaah haji itu saat pulang akan trauma. Baik kejak-jak liwarap katanya. Kenapa? Karena ketika tahallul muhalliqina ru'usahum wa muqassirina, dalam keadaan mereka mencukur kepalanya ataupun memendekkan kepalanya. Narjana ja'lah muhalliqina ru'usakum wa muqassirina, dalam keadaan mencukur kepala kalian, kulit ulai peh lu saat tahallul. Oh baik, gantapnya bersyukur. Kalau begitu wa muqassirina, kepalanya dipendekkan, darah wujud ya kok ya. Ternyata berlaku majaz mursal, itlaqul mahal wa iradatul hal, yang disebutkan tempat, yang dimaksudkan benda yang melekat padanya. Disebutkan kepala, yang dimaksudkan rambut yang tumbuh di atasnya. Maka tidak sah tahallul dengan mencukur alis mata. Ada orang baru datang tawaf qudum udah tahallul, kabuta. Besok umrah lagi, rambut belum tumbuh. Bagus pikir-pikirnya belum tercukur. Oh anali katanya. Nah, kalau begitu sudahlah, bulu kening saja. Alis pelanggaran. Habis alis, hari ketiga tawaf lagi, nggak ada lagi rambut, nggak ada lagi alis, bulu ketiak dicukur. Nah, tidak sah, pelanggaran. Karena yang dimaksudkan adalah bulu yang tumbuh di kepala. Itlaqul mahal wa iradatul hal, disebutkan tempat, yang dimaksudkan adalah benda yang melekat padanya. Makanya tidak bisa Al-Quran itu hanya dipahami dengan terjemah. Rusaknya kita di Aceh ini karena ada orang yang baru hafal Al-Quran dan terjemah langsung menjadi mufti, sesat memandu ulama lain. Gak nyata kayak mau surga. Jadi ada batin telapak tangan. Wa ba'dhi batni asabi'i qadamaihi,
dan dengan meletakkan sebahagian dari batnun, perut dari jari-jari kedua telapak kakinya. Maka kaki kalau posisi saat kita turunkan begini tidak sah, harus batinnya tekan jari kaki itu ke bawah walaupun hanya satu jari. Biasanya jari kaki yang paling panjang itu adalah jari telunjuk, ukurannya jari telunjuk. Nah, tapi itu bukan jari telunjuk, nggak pernah ada orang menunjuk dengan jari kaki, hanya ilham. Tapi kalau dibandingkan pada jari tangan, itu posisinya jari telunjuk yang di samping ibham, ibu jari, itu yang paling panjang. Kalau tidak bisa yang lain, minimal satu itu ditekan. Nah, tapi dengan sering-sering dilakukan itu menjadi lentur, kakinya bisa ditekan. Duna ma'ada dzalika kal khirafi wa tarafil asabi' wa dhahrihima. Tidak berlaku selain dari batin telapak jari telapak kaki. Misalnya pinggirannya, maksudnya tangan kita ini ada batinnya, identik warnanya itu putih, berbeda dengan zahirnya. Yang jadi ukuran itu batin ini, bukan yang putih-putih ini. Maka tidak sah nanti kalau ada orang sujud, entah karena takut lantai itu agak sedikit kotor, dia letakkan sampingnya saja, pokoknya yang putih-putihnya ini. Ini tidak disebut batin. Batin itu adalah bahagian yang tertutup dari dua tangan saat didempetkan. Yang tertutup itu batin semuanya. Yang tidak tertutup samping-samping ini, itu tidak disebut batin, walaupun warnanya seperti warna batin. Apa maknanya? Mohon maaf, kembali kepada bab bersuci. Orang yang sudah berwudu, salah satu yang membatalkan wudu adalah menyentuh faraj dengan batin telapak tangan. Bagi orang laki-laki, faraj yang dimaksud adalah batang zakar, penis dalam bahasa Inggris. Tidak termasuk khisiyun, anak kreh bahasa Aceh ya. Anak tahu apa boleh, karena bila terlalu halus nanti tidak paham. Ya. Jadi hanya batang penisnya, tidak termasuklah bahagian dari testis. Testis tidak termasuk. Menyentuh testis tidak membatalkan wudu. Apakah punya diri sendiri ataupun punya orang lain? Ya, tanyaan kan? Ya, mungkin anak-anak kita yang masih kecil. Nah, menyentuh zakar itu, penis itu baru batal kapan? Dengan batin. Apa makna batin? Yang tertutup ini. Maka bila saat sudah berwudu kita pakai celana dalam, entah bagaimana prosesnya, terdoronglah batang penis itu dengan pinggiran tangan ini, tidak batal walaupun disunatkan berwudu. Karena berwudu itu tidak batal dengan menyentuh paha, wudu itu tidak batal dengan menyentuh pangkal paha. Tapi orang yang menyentuh pangkal paha disunatkan untuk berwudu lagi. Tidak batal, tapi disunatkan berwudu lagi. Orang yang menyentuh testis tidak batal wudu, tetapi kalau sudah menyentuh testis disunatkan untuk berwudu kembali, tajdid. Itu makna batin. Jadi batin itu bahagian yang tertutup. Maka samping-samping ini itu tidak membatalkan. Jadi pada sujud, maka tidak sah sujud apabila bukan dengan batin telapak tangan. Misalnya dengan pinggiran tadi al-khiraf, begitu sujud karena takut nanti banyak sekali menyentuh tempat sujud, dia bertahanlah dengan sampingnya ini, pikirkan sapancik atau putih gitu ya. Tidak sah karena ini tidak disebut batin. Batin itu mesti bahagian yang tertutup. Barulah kita sujud. Wa sunnah fi sujud, dan disunatkan pada sujud wada'u anfin, meletakkan hidung. Hidung disunatkan untuk bersentuhan dengan tempat sujud, tapi tidak wajib, hanya sunat saja. Bal yata'akkadu, bahkan hukumnya itu bukan sekedar sunat biasa tetapi menjadi sunat muakkad li khabarin sahihin, karena ada hadis yang sahih dalil tentang sunat meletakkan hidung, riwayat dari Abu Daud. Wa innama lam yajib wad'ul anfi kal jubhah ma'a anna khabarin umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin zahiruhu al wujub lil ikhbar. Jadi itu sunat muakkad. Jadi saat kita sujud, kening dempet, hidung dempet bagi yang memungkinkan.
Cuma masalahnya kita di Indonesia ini, di Asia, kalau kata orang kampung saya di Kota Madia Cet Keeng, ada flat nose, pesek bahasa kita. Ternyata bagi orang barat hidung itu nggak jadi ukuran bagi mereka, mau panjang mau pendek nggak ada masalah. Tanya mantan cerewet masalah hidung, selalu memuji hidung mancung, hidung pesek. Nah, ternyata bagi orang barat itu tidak menjadi ukuran, mau pesek mau mancung terserah. Nah, bagi orang yang barangkali posisi mukanya agak cekung, nggak perlu dipaksa. Nah, hanya bila mungkin saja untuk menempelkan hidung, disunatkan. Itu tentang rukunnya. Dan bagaimana caranya? Wa yusannu wad'ur rukbataini awwalan mutafarriqataini qadra shibrin thumma kaffaihi hadwa mankibaihi rafi'an dhira'aihi 'anil ardi wa nashiran asabi'ihi madhmumatan bil qiblah thumma jubhatahu. Tata cara turun untuk sujud disunnatkan untuk meletakkan dua lututnya lebih dahulu. Kedua lutut itu jarang kadar sejengkal, jarak lutut kanan lutut kiri sejengkal, lutut dulu. Kemudian dua tangannya diletakkan pada posisi yang sejajar dengan bahu ketika sujud nanti, rafi'an dhira'aihi, sambil mengangkat dua lengannya, mengangkat dua lengan dari bumi. Wa nashiran asabi'ahu, jarinya ini tidak dempet begini, dijarangkan sedikit. Matmumatan lil qiblati, diarahkan ke arah qiblat. Summa jubhatahu wa anfahu ma'an, kemudian baru kening dengan hidung secara bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, dan merenggangkan kedua telapak kakinya juga kadar sejengkal. Wa nasbihi ma muwajjihan asabi'ahu lil qiblah, ditegakkan telapak kaki dan jari-jarinya itu diarahkan ke arah qiblat. Wa ibrazihi ma min zailihi, dan diperlihatkan telapak kaki itu dari ujung bajunya. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujud, dan disunatkan waktu sujud itu mata dalam keadaan terbuka, jangan dipejamkan. Ini artinya kalau kita praktek dari posisi berdiri ke sujud, kaki kanan kiri ini sejengkal. Yang pertama turun, lutut dulu, Allahu Akbar, lutut kanan dan kiri sejengkal. Baru kemudian dua telapak tangan diposisikan sejajar dengan bahu, Allah. Barulah kemudian kening dengan hidung bersamaan, Allahu Akbar, ditegakkan. Karena ada orang yang sujud Allahu Akbar makruh walaupun sah. Jadi yang sunat itu ditegakkan. Sebenarnya sunat untuk dikembangkan kanan dan kiri, tapi kalau sedang rapat sholat berjamaah jangan cari-cari masalah. Sujud dengan jemput ya Allah, orang ini samping kan mbak tinju ya kan, nyanda semayang maju tinju ya. Jadi kalau keadaan tidak memungkinkan maka rapatkan, Allahu Akbar. Maka nanti antara orang laki-laki dengan perempuan ada perbedaan. Laki-laki disunatkan menjarangkan paha, perut dan siku. Jadi otomatis sujudnya itu harus jauh, Allahu Akbar. Orang perempuan disunatkan siku, perut dengan paha rapat, maka otomatis sujudnya dekat, Allahu Akbar. Kalau ada orang laki-laki sholat begini, itu laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Kemudian telapak kaki kadar sejengkal, ditegakkan, ditekan, sejengkal kanan dan kiri, Allah Akbar. Yang harus diperhatikan bagi yang pakai kain sarung saat sujud, apalagi yang pahanya agak sehat sedikit, ini terbuka aurat, terlihat pangkal paha, dan itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena terbuka aurat dan terlihat oleh lawan bicara apabila duduknya berhadapan ataupun orang yang sholat di belakang. Maka untuk orang yang sholat pakai kain sarung ini, harusnya waktu turun kain sarung itu dilonggarkan sedikit, Allah, agar ini turun. Jangan langsung rapat begini, Allah Akbar, nampak dari belakang.
asal nampak dilihat oleh orang pada posisi yang normal, duduk atau berdiri, itu dianggap terbuka aurat. Karena wajib menutup aurat dari atas dan dari samping, tidak wajib menutup aurat dari bawah. Dulu kita sudah bahas. Maka kalau ada orang sholat di rumah Aceh zaman dahulu, itu kan lantainya bak nibung, jarang-jarang ya. Ada anak-anak tidur-tiduran di bawah, maka tetap sah sholat yang di atas, walaupun yang di bawah dapat tontonan gratis. Kenapa? Tidak wajib menutup aurat dari bawah, hanya wajib menutup dari atas dan dari samping. Maka kening dengan hidung bersamaan. Jadi yang dijaga, keningnya ini disingkapkan, kakinya itu ditekan. Disunatkan membuka mata ketika sujud sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdissalam, dan dimakruhkan terbalik dari urutan yang telah disebut tadi dalam kondisi normal. Tapi ada orang-orang karena kesehatan lutut tidak normal, tidak mungkin bertumpu lutut dulu. Nah, tadi kan turunnya lutut dulu, posisi berdiri, terbalik. Ternyata ada orang karena kondisi tertentu lututnya tidak mampu menahan, dia terus kata Allahu Akbar. Karena kalau lutut dulu tekanannya berat, hancur. Allahu Akbar. Dulu dia marah. Makruh apabila tidak ada kondisi darurat. Mau lutut dulu sunat, tangan dulu mukhalafah sunat kecuali karena uzur. Yang tidak boleh kepala dulu, takut nggak selesai sholatnya. Tapi waktu latihan kungfu harus kepala dulu. Latihan kungfu itu taruh tangan ke belakang, langsung sujud kepala dulu. Harus di atas semen kasar. Namanya lagi nyampe latihan kungfu kagak jadi kungfu lagi. Jadi tertibnya itu lutut dulu, tangan baru kepala. Bila ada uzur baru boleh mukhalafah, tangan dulu, letakkan lutut, baru kepala. Wa adamu wada'il anfi, sebagaimana dimakruhkan pula apabila tidak meletakkan hidung di lantai ketika sujud, karena tadi sifatnya sunat muakkad. Jadi sunat muakkad bila ditinggalkan tanpa uzur itu menyebabkan makruh. Tapi yang ghairu muakkad bisa jadi makruh, bisa jadi tidak. Misalnya baca doa iftitah pada salat di rakaat yang pertama, itu tidak dimakruhkan apabila tidak membaca doa iftitah. Makanya imam-imam di Arab itu tidak disiplin untuk membaca doa iftitah di awal salat. Kalau kita nonton mereka salat tarawih, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangankan iftitah, mau bismillah anda dengar. Itu di Arab. Jadi ada hal-hal yang sunat itu ditinggalkan makruh, ada kalanya yang sunat itu saat ditinggalkan kedudukannya hanya khilaful aula. Dihadirin dan hadirat sekalian jemaah pengajian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini, dan bila ada pertanyaan nanti boleh dituliskan pada kertas seperti ini, dititip melalui panitia masjid, dan insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab.